Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul mar'u baina yadayil musalli maza alaihi lakana ayyaqifa arba'ina hazifa khairan lahu min ayyamura baina yadai." Di dalam sebuah hadis yang disepakati oleh ahli hadis, apa kata Rasulullah? Andai kata orang yang lewat, orang yang berjalan di hadapan orang yang sedang sholat, dia mengetahui resikonya, pahalanya, balasannya untuk dia, tentu dia akan memilih berdiri 40 musim. Itu lebih baik bagi dia, kata Rasulullah, daripada berjalan melewati lalu di hadapan orang yang sedang sholat. Hadis ini disepakati oleh ahli hadis. Bapak Ibu yang kami hormati, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada kita sehingga memungkinkan kita untuk bisa hadir kembali di dalam masjid kita ini dalam rangka melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, dari hadis tadi apa yang bisa kita ambil tema kita hari ini adalah membatas tempat salat. Di dalam hadis tadi digambarkan oleh Rasulullah begitu dahsyatnya pembalasan bagi orang yang lalu, yang lewat berjalan di hadapan orang yang sedang sholat. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan apa kita batasi tempat sholat kita? Kalau kita sholat di masjid tidak problema lagi, sudah ada tikarnya. Di musala juga seperti itu. Tapi kalau kita salat di tempat umum atau mungkin juga di lapangan yang terbuka, baru menjadi masalah. Maka Rasulullah mengingatkan kepada sahabat beliau supaya setiap kita memberi tanda batas dari tempat salat kita itu. Dengan apa kita batas? Kalau bisa dengan dinding, tentu dengan dinding. Kalau tidak bisa dengan dinding, bisa dengan tongkat. Kita tancapkan tongkat itu di depan kita, dekat kita sujud nanti. Itulah batas kita, tempat yang kita pergunakan untuk mengerjakan sholat. Malah Rasulullah mengatakan kepada sahabat beliau, andai kata tidak ada yang lain, anak panahnya bisa untuk menjadi batas. Jadi artinya apa? Segala sesuatu yang bisa kita jadikan batas boleh kita pergunakan. Malah kata Rasulullah, boleh dengan garis. Boleh dengan garis kita beri tanda bahwa itulah tempat salat kita.
Bapak Ibu yang kami hormati, apa hukumnya kita lalu di hadapan orang yang sedang salat? Sebagian ulama mengatakan haram hukumnya. Sebagian ulama mengatakan itu adalah dosa besar. Artinya begitu besar risikonya orang yang lalu lalang di hadapan orang yang sedang salat. Maka oleh sebab itulah kita disuruh memberi batas. Gunanya apa? Supaya orang tidak lalu lagi di tempat kita salat itu. Tapi kalau di luar yang kita batas itu boleh saja mereka lewat. Yang tidak boleh adalah di batas yang kita tegakkan, mungkin tongkat di hadapan kita, itulah yang tidak boleh. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat di masa Rasulullah, beliau setiap keluar untuk salat Id, yang diingatkan oleh beliau kepada sahabatnya, bawa untuk menjadi batas salat kamu. Begitu juga waktu dalam perjalanan, beliau juga begitu memberi batas. Ya kan? Jadi artinya apa? Supaya orang tidak lalu lalang lagi di hadapan kita yang sedang salat. Apa hikmahnya? Supaya kita jangan terganggu konsentrasi kita, khusyuk kita yang sedang salat. Maka oleh sebab itulah kita disuruh di dalam salat itu memfokuskan penglihatan kita ke tempat sujud kita, supaya pemikiran kita tidak macam-macam kalau melihat kepada yang lain. Juga di batas tempat salat kita itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat satu kali Rasulullah mengerjakan tawaf. Setelah beliau mengerjakan tawaf, beliau salat sunat di depan Hajarul Aswad. Kemudian orang yang lain juga lalu lalang sedang tawaf. Tetapi juga Rasulullah lanjut dengan salat sunatnya itu. Di dalam keadaan yang seperti itu memang tidak memungkinkan kita untuk bisa memberi batas. Kalau memang keadaan yang seperti itu tidak memungkinkan kita untuk memberi batas, ya tidak usah kita beri batas. Tapi yang perlu kita ketahuilah bahwa melewati lalu di hadapan orang yang salat itu adalah larangan yang sangat dahsyat dalam agama kita. Bapak Ibu yang kami hormati, Rasulullah juga pernah menjadikan batas itu apa? Tempat tidur beliau. Karena istri beliau Aisyah sedang tidur di tempat tidur, dan itulah yang dijadikan oleh Rasulullah batasnya. Rasulullah juga pernah salat di belakang pohon, di depannya ada pohon, di belakangnya Rasulullah salat. Pohon itulah yang menjadi batas dari tempat salatnya. Pernah juga Rasulullah menjadikan batas salat beliau adalah tiang. Jadi sampai di tiang itulah batas yang dipergunakan oleh Rasulullah untuk melaksanakan salat beliau. Dan itulah yang tidak boleh dilewati oleh orang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, maka oleh sebab itulah bagi kita yang sudah tahu yang seperti ini, kita harus berusaha untuk tidak melompati, melewati orang yang sedang salat. Maka setiap kita akan mendirikan salat berjamaah, diminta orang yang sudah dulu masuk masjid ambil saf yang paling di depan, supaya nanti orang sudah salat ada lagi yang melompat ke depan. Kenapa? Karena kosong tempat di depan. Siapa yang salah? Kita juga yang salah. Kenapa tidak kita isi di depan dulu? Bagaimana yang di depan kita isi dulu sehingga orang lain nanti adalah mengambil saf yang di belakang. Tapi kalau kita ke belakang penuh, kiri kanan masih kosong, itu memberikan kesempatan kepada orang lain nanti untuk melewati ada orang yang sedang salat. Banyak sedikitnya tentu juga salah kita sendiri. Jadi oleh sebab itulah kalau kita barangkali cepat masuk masjid,
kita ambil saf yang paling depan. Dan saf yang paling di depan ini juga nilainya luar biasa dibandingkan dengan saf yang paling belakang. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ini adalah syariat agama kita. Mari kita tingkatkan terus kualitas ibadah kita. Di antaranya jangan sekali-kali kita melewati, melangkahi orang yang sedang salat, karena risikonya, dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.